Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan jika sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Ini semuanya bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, melainkan hanya karena semata-mata belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan menyiringkan untuk kita semua satu bagian kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema badai bersama dengan Tuhan Yesus. Langsung saja saya akan membacakan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengambil taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadiri angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sebagai orang percaya, kita salah paham tentang kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sering kita mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu kita luput dari masalah, tidak ada penyakit. Tetapi pada saat ini, saya akan menyeringkan bagian firman Tuhan yang sudah bacakan untuk kita tadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-35, di situ dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ini menunjukkan apa? Ayat yang ke-35 ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ketika sepanjang hari Tuhan Yesus melayani orang banyak pada saat itu di Danau Galilea pada saat itu, dan bersama dengan murid-muridnya. Tetapi pada hari sudah mulai petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan bisa belajar. Tuhan memberikan perintah kepada para murid pada saat itu, dan mereka menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi apa yang dialami oleh para murid ketika memilih lebih taat kepada Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu mereka menghadapi badai yang sangat dahsyat pada saat itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa bersama dengan Tuhan Yesus bukan dalam arti kita luput dari masalah. Justru ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita akan menghadapi banyak tantangan dengan tujuan agar kita dimurnikan. Dan disitulah kita bisa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh para murid pada saat itu. Mereka sudah menaati perintah Tuhan Yesus, tetapi yang mereka dapatkan adalah badai yang sangat dahsyat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari para murid ketika mereka menghadapi badai? Poin pertama adalah, mungkin saja pada saat itu, ketika pertama kali badai itu datang, mereka melakukan atau mengatasinya dengan cara mereka sendiri. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Mungkin pada saat itu mereka mengatasinya dengan memakai cara mereka sendiri. Kalau kita melihat
dari latar belakang dari para murid pada saat itu adalah rata-rata mereka adalah seorang nelayan. Sehingga ketika mereka menghadapi badai itu, mungkin mereka anggap biasa saja. Mereka menganggapnya enteng. Tetapi usaha mereka itu sia-sia pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka berusaha, mereka menurunkan layar, membuang air, tetapi usaha mereka itu gagal. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yaitu dengan membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi pada saat itu, ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, sebenarnya mereka itu bukan minta tolong. Tetapi pada ayat yang kita baca tadi, itu menunjukkan bahwa mereka marah kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, Tuhan Yesus sedang tidur. Jadi pada saat itu, Tuhan Yesus seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh para murid pada saat itu. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak tahu pada saat itu. Dan begitu juga dengan kita pada saat ini. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, berbagai masalah kehidupan, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukankah begitu? Tetapi sebenarnya, ketika kita ada di tengah-tengah masalah apapun, sebenarnya Tuhan siap untuk menolong kita. Asalkan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yaitu dengan menghentikan badai tersebut. Ini kita bisa belajar di sini. Bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, jangan pernah takut. Masalah apapun yang datang, kita harus menghadapinya. Tetapi ingat, kita menghadapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam menghadapi masalah apapun. Mungkin Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan kita. Justru disitulah kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mampu melakukan sesuatu hal kepada kita. Karena janji Tuhan kepada kita bukan untuk meniadakan masalah, tetapi untuk menguatkan kita di dalam menghadapi masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita untuk melewati setiap badai kehidupan. Amin.